Baik, sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Sayuma Degita Faluvi dari Program Studi Teknologi Rekayasa Internet dengan NPM 24782030. Di sini saya akan membuat video hands-on dari mata kuliah analisis data, yaitu pada lab 7 yang dimana di sini kita akan membahas tentang data visualization. Nah, di sini kami diminta untuk membuat video hands-on yang dimana menjelaskan tahapannya dari awal tahap 1 sampai dengan tahap 6 pada lab 7 di sini. Nah, jadi tujuan dari praktik kali ini itu untuk menganalisis perilaku pelanggan dan juga menemukan faktor-faktor utama yang memengaruhi churn atau keputusan pelanggan untuk berhenti berlangganan. Nah, dataset yang kita gunakan di sini itu adalah telco customer churn, yang dimana dataset ini tuh berisi lebih dari 7.000 data pelanggan dari sebuah perusahaan telekomunikasi. Nah, setiap baris itu mewakili satu pelanggan, lengkap dengan informasi seperti jenis kelamin atau gender, lama berlangganan atau tenure, jenis kontrak, layanan internet yang digunakan, biaya bulanan, total biaya selama berlangganan, dan masih banyak lagi. Nah, melalui dataset ini, kita bisa melihat pola yang menggambarkan perilaku pelanggan. Misalnya, siapa yang cenderung bertahan, siapa yang beresiko berhenti, dan kenapa hal itu tuh bisa terjadi gitu. Nah, langsung saja mungkin di sini kita akan lanjut ke tahap 1, yaitu pengenalan dan juga persiapan, yang dimana tujuannya yaitu menyiapkan dataset dan juga mengenali struktur data sebelum dilakukan eksplorasi visual. Nah, jadi di sini kita akan import pustaka analisis data terlebih dahulu, lalu nanti akan unggah dataset dan menampilkan 5 baris pertama datanya dan memeriksa tipe data tersebut serta nilai kosong. Lalu mencatat variabel penting seperti tenure, monthly charge, total charge, kontrak, dan juga churn. Nah, langsung saja di sini kita buat nama Google Colab-nya dengan nama Praktikum 7, nama NPM IPYNB. Sini saya sudah membuat untuk praktik pada hari Jumat kemarin, saya sudah membuat kode Python dan juga Colab-nya. Jadi di sini saya akan coba membuat Colab yang baru, yang dimana supaya saya lebih mudah untuk menjelaskan tahapan dari awal sampai akhir. Oke, langsung saja di sini kita copy aja kodenya, karena kalau ketik bisa lama banget ya. Di sini kita copy aja. Selanjutnya kita running. Nah, di sini kita diminta untuk mengupload file. Oke, sebelumnya di sini kita upload file dulu. Sini kita upload file dataset dari kita upload file dataset yang akan kita gunakan. Sini saya nyimpannya di download, yang dimana WAVN use telco customer churn. Ini dataset yang kita gunakan. Nah, dia akan memproses. Di sini bisa kita lihat. Oke, sudah 100%. Selanjutnya, pada penjelasan tadi, itu kan yang pertama kita diminta untuk import terlebih dahulu ya. Nah, jadi di sini kita akan mengimpor pustaka seperti Pandas, yang dimana itu untuk membaca data, lalu Seaborn dan juga Matplotlib itu untuk membuat visualisasi statis, serta Plotly itu untuk visualisasi interaktifnya. Nah, kemudian di sini seperti yang sudah saya bilang sebelumnya, sini saya akan mengunggah file dataset telco customer churn ke Google Colab yang tadi dan menampilkan 5 baris data untuk memastikan dataset berhasil dibaca. Nah, itu terdapat dalam kode ini. Untuk upload dataset, di sini kita menggunakan upload file .upload, dan untuk menampilkan 5 baris datanya, di sini kita menggunakan display df head. Nah,
jika kita lihat di outputnya di sini dari hasil tampilan terlihat ada 21 kolom. Sebentar. Oke, di sini terlihat ada 21 kolom dan juga 7043 baris data tanpa adanya nilai kosong. Nah, di sini jika di situ kan tadi diminta untuk menampilkan 5 baris data ya. Ini 5 baris data pertama yaitu dari 0, 1, 2, 3, 4. Ini adalah 5 baris data yang dimana ada 5 baris dan juga 21 kolom yang dimana di sini berisi gender, ada senior citizen, ada partner, dependence, tenure, phone service, multi-plan lines di sini dan masih banyak lagi. Jika kita lihat pada output informasi datasetnya di sini tadi kan terdapat 21 kolom dan juga 7043 baris. Nah, beberapa variabel penting di sini yang saya catat itu ada tenure, monthly charge, total charge, contract dan juga churn. Nah, saya akan jelasin sedikit di sini pada informasi dataset bisa kita lihat data type-nya itu ada satu yang float 64, ada 2 data yang integer 64 dan juga 18 yang objek. Nah, dari jumlah nilai bisa kita lihat dari kolom ini itu nggak ada jumlah nilai kosong yang di dalam kolom ini gitu. Nah, jika sudah, maka dataset ini tuh akan siap untuk tahap selanjutnya yaitu tahap pembersihan dan juga eksplorasi visual seperti itu. Oke, selanjutnya kita lanjut ke tahap kedua yang dimana di sini tahap kedua yaitu pembersihan dan juga penyiapan data yang dimana tujuannya untuk memastikan data dalam kondisi bersih, lengkap, dan siap divisualisasikan. Nah, jadi pada bagian ini kita akan mengidentifikasi nilai kosong seperti missing value dan isi atau hapus sesuai konteks. Selanjutnya, yang kedua akan memastikan tipe data setiap kolom sudah sesuai, yaitu numerik atau kategorikal. Hapus baris duplikat bila ada, ubah nilai kategori agar seragam, misalnya yes or no menjadi 1 or 0 jika diperlukan. Simpan dataset bersih sebagai dasar visualisasi. Oke. Jadi, pada tahap kedua ini, kita copy dulu kodenya. Di sini kita menggunakan kode ini. Oke, di sini kita paste kodenya. Aduh. Nah, di sini kita running dulu. Oke, di sini akan muncul dan juga dia akan langsung menyimpan dataset yang sudah dibersihkan ya. Nah, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu sedikit. Nah, pada tahap kedua ini itu tujuannya untuk membersihkan data agar siap digunakan untuk analisis visual. Nah, yang pertama itu kita akan melakukan adalah mengecek nilai kosong menggunakan fungsi df is null di sini. df is null titik sum. Nah, di situ awalnya semua kolom terlihat tidak memiliki nilai kosong. Di sini bisa kita lihat. Nah, jumlah nilai kosong sebelum dibersihkan ya. Jadi, awalnya semua kolom itu tuh terlihat tidak memiliki nilai kosong karena hasil pengecekannya menunjukkan angka 0 di seluruh kolom ini. Lalu, setelah kita telusuri lagi, ternyata kolom total charge itu menyimpan spasi kosong yang dimana tidak dikenali sebagai nilai yang hilang oleh Python. Jadi, untuk memperbaikinya, di sini saya mengganti spasi kosong tersebut menjadi nilai none untuk supaya tidak ada missing value ya. Lalu mengonversi kolom tersebut menjadi tipe data numerik.
Nah, setelah konversi itu baru terlihat di sini jumlah nilai kosong setelah dikonversi baru terlihat ada 11 baris data kosong di kolom total charge. Yang dimana kemudian di sini saya isi dengan nilai median sebesar 1397,475 ya. Nah, kenapa di sini saya memilih median? Itu karena nilai ini tuh lebih stabil dan tidak terpengaruh oleh outlier dibandingkan rata-rata. Selanjutnya, untuk memastikan bahwa kolom numerik seperti tenure, monthly charge, dan juga total charge sudah benar dalam format angka, di sini saya juga mengecek dan juga menghapus baris duplikat jika ada. Nah, di sini bisa kita lihat tidak ada tidak ada baris duplikat yang ditemukan. Jadi di sini tidak ada baris yang dihapus ataupun ditambahkan ya, karena nggak ada data yang duplikat. Nah, selanjutnya di sini saya juga akan mengubah nilai kategori yes dan no menjadi angka 1 dan juga 0 supaya bisa diolah lebih mudah saat visualisasi nantinya. Nah, di sini kolom kategori yang diubah yaitu partner, dependence, phone service, dan juga paperless billing. Nah, dataset yang sudah bersih tadi itu disimpan sebagai telco customer churn clean.csv yang dimana tadi sudah saya tunjukkan pada di awal saat running, dia akan otomatis tersimpan. Nah, di sini ada ringkasan data saat sudah bersih. Bisa kita lihat untuk data type-nya yaitu float-nya ada 2, integer-nya jadi ada 7, dan objeknya ada 12, seperti itu. Nah, hasil akhirnya dataset ini tuh bisa kita lihat di sini. Nah, tampilannya seperti ini, hasilnya dataset itu tuh jadi lebih bersih, lengkap, dan siap digunakan untuk tahap eksplorasi visual selanjutnya. Seperti ini. Oke, selanjutnya untuk tahapan yang ketiga, kita buka dulu. Nah, untuk tahap ketiga di sini yaitu visualisasi univariate, yang dimana di sini tujuannya itu untuk mengetahui karakteristik masing-masing variabel dan mendeteksi adanya outlier. Nah, di sini kita menggunakan 3 jenis visualisasi yang digunakan, yaitu histogram, box plot, dan juga cone plot. Nah, yang pertama di sini kita akan membuat histogram untuk variabel numerik. Oke, di sini kita copy terlebih dahulu untuk bagian kodenya. Di sini, nah ini pada tahap ketiga, yang dimana pada tahap ketiga ini kita sudah membahas visualisasi, yang dimana artinya outputnya sudah menampilkan gambar-gambar seperti ini. Oke, di sini kita copy saja untuk kodenya terlebih dahulu, lalu kita paste di bagian ini. Nah, di sini bisa kita running. Oke, dia akan muncul output gambar seperti ini ya. Nah, jadi di sini pada tahap ini yang pertama yaitu kita akan membuat histogram untuk variabel numeriknya. Nah, yang pertama itu kita akan buat histogram dengan 3 variabel numerik yaitu monthly charge, ada tenure, dan juga total charge. Di sini bisa kita lihat pada kodenya bagian 1 itu untuk membuat histogram untuk variabel numerik ada 3 variabel di sini. Lalu histogram di sini itu tuh sebenarnya untuk membantu kita melihat distribusi frekuensi nilai dalam dataset. Apakah datanya itu tersebar normal, apakah dia condong ke kanan, apakah dia juga condong ke kiri seperti itu. Nah, di sini bisa kita lihat pada visualisasinya. Yang pertama itu ada monthly charge. Nah, pada gambar monthly charge di sini bisa kita lihat ini menampilkan distribusi biaya bulanan
yang dimana disebut monthly charge, itu terlihat bahwa sebagian besar pelanggan memiliki biaya bulanan di bawah 30 USD, kemudian menurun di rentang menengah dan meningkat lagi di sekitar 80 sampai dengan 100 USD. Nah, distribusi ini itu miring ke kiri yang artinya negative skewness, itu menunjukkan bahwa mayoritas pelanggan memiliki biaya bulanan sedang hingga tinggi dengan sedikit pelanggan berbiaya sangat rendah. Di sini bisa kita lihat untuk bentuk distribusi variabel numeriknya, monthly charge itu miring ke kiri, yaitu negatif, nilai skewness-nya yaitu min 0,22. Oke, selanjutnya untuk distribusi tenure di sini pada bagian ini itu menunjukkan dua kelompok utama yang dimana pelanggan baru itu 0 sampai 5 bulan dan juga pelanggan lama 60 sampai 72 bulan. Nah, ini menunjukkan adanya dua segmen dominan pelanggan yang baru bergabung dan juga pelanggan yang sudah lama setia. Nah, bentuk distribusinya itu miring ke kanan yang dimana artinya positif dengan skewness-nya 0,24 artinya masih ada lebih banyak pelanggan baru dibandingkan pelanggan yang lama. Lalu untuk distribusi total charge di sini itu bentuk distribusinya miring ke kanan atau positive skewness, itu nilainya ada 0,96 yang dimana berarti mayoritas pelanggan itu memiliki total biaya rendah akibat masa berlangganan yang relatif singkat. Nah, hanya sebagian kecil pelanggan yang memiliki total biaya tinggi karena mereka telah berlangganan dalam waktu yang cukup lama, seperti itu. Selanjutnya di sini ada box plot. Kita lihat di bagian kodenya. Nah, untuk box plot itu mendeteksi outlier ada pada bagian nomor 3 ini menggunakan dua variabel yaitu monthly charge dan juga total charge. Nah, untuk box plot sendiri di sini bisa kita lihat grafiknya. Box plot monthly charge. Nah, pada bagian box plot monthly charge di sini itu digunakan box plot yang dimana untuk mendeteksi data ekstrim atau outlier pada variabel monthly dan juga pada variabel monthly charge dan juga total charge. Nah, box plot ini tuh memperlihatkan median bagian atas dan juga bawah serta titik-titik data yang jauh dari jangkauan normal. Nah, dari interpretasi hasilnya di sini pada monthly charge itu terdapat beberapa titik di atas y-score bagian atas yang dimana menandakan adanya pelanggan dengan biaya bulanan jauh lebih tinggi dari mayoritas pelanggan lainnya. Nah, sedangkan pada bagian total charge di sini itu terdapat beberapa nilai ekstrim di bagian atas yang kemungkinan berisi dari pelanggan yang sudah berlangganan sangat lama dan membayar total yang besar. Nah, di sini bisa kita lihat identifikasi nilai ekstrim outlier-nya. Monthly charge itu ada 0 data outlier yang dimana nilai di luar itu min 46,02 sampai 171.38. Nah, kalau total charge-nya itu 0 data outlier juga, yang dimana nilai di luarnya min 4.674,34 sampai 8863.16. Selanjutnya yaitu yang ketiga, membuat conch plot untuk variabel kategorikal. Nah, di sini itu dibuat conch plot untuk dua variabel kategorikal penting yaitu charge dan juga kontrak. Tujuannya untuk melihat proporsi dan juga keseimbangan antar kategori agar kita tahu seberapa seimbang data target dan bagaimana distribusi jenis kontrak itu tuh berlangganan gitu. Nah, selanjutnya pada interpretasi hasilnya pada bagian churn di sini terlihat bahwa mayoritas pelanggan tidak churn atau nilainya 0. Nah,
Sedangkan pelanggan yang churn itu jumlahnya lebih sedikit. Ini tuh nunjukin dataset sedikit imbalance dan hal ini penting diketahui sejak awal karena bisa memengaruhi hasil analisis prediktif nantinya. Nah, sedangkan untuk kontrak di sini itu distribusi menunjukkan bahwa sebagian besar pelanggan menggunakan kontrak bulanan month to month dibanding kontrak 1 tahun atau 2 tahun. Nah, pola ini itu bisa menjadi sinyal bahwa pelanggan jangka pendek lebih umum, tapi juga berisiko churn lebih tinggi karena mereka itu tuh tidak terkait kontrak jangka panjang. Nah, selanjutnya kita ke tahap yang keempat. Di sini bisa kita lihat untuk tahap keempat yaitu visualisasi bivariate, yang dimana hubungan dua variabel. Tujuannya itu untuk mengeksplorasi hubungan antara dua variabel untuk menemukan pola perilaku pelanggan. Nah, di sini kita menggunakan 3 jenis visualisasi juga, yaitu scatter plot, box plot, dan juga bar chart. Langsung saja di sini kita ke bagian kodenya. Oke, ini pada bagian kode tahap 4. Di sini bisa kita running. Nah, dia akan muncul output seperti ini. Jadi pada tahap 4 ini, yang pertama yaitu visualisasi menggunakan scatter plot. Di sini pada kodenya itu ada pada tahap 1, yaitu scatter plot antara tenure dan juga monthly charge. Nah, bisa kita lihat scatter plot ini tuh untuk memperlihatkan hubungan antara tenure dan juga monthly charge dengan warna titik yang merepresentasikan status dari churn-nya. Nah, visualisasi ini juga membantu melihat apakah pelanggan dengan masa berlangganan pendek itu cenderung lebih banyak berhenti atau tidak. Nah, jadi bisa kita lihat pada visualisasinya terlihat bahwa pelanggan churn ini yang berwarna orange itu umumnya berada di sisi kiri grafik. Nah, yaitu tenure rendah dan sebagian besar memiliki biaya bulanan menengah hingga tinggi. Sementara pelanggan yang tidak churn atau yang berwarna biru itu lebih tersebar ke tenure tinggi. Artinya, pelanggan baru dengan biaya bulanan tinggi itu lebih berisiko churn, sedangkan pelanggan lama cenderung lebih loyal. Nah, polanya itu menunjukkan bahwa durasi berlangganan memiliki korelasi negatif dengan churn. Semakin lama pelanggan bertahan, maka semakin kecil kemungkinan mereka untuk berhenti. Selanjutnya, pada visualisasi kedua itu ada box plot. Nah, di sini pada kodenya ada pada bagian ketiga, yaitu box plot monthly charge berdasarkan jenis kontraknya. Nah, di sini pada visualisasinya bisa kita lihat box plot ini tuh memperlihatkan distribusi biaya bulanan monthly charge pada tiap jenis kontrak pelanggan. Nah, dengan visualisasi ini kita bisa membandingkan rata-rata biaya antara jenis kontrak dan juga melihat sebaran nilainya. Nah, dari grafiknya bisa kita lihat bahwa pelanggan dengan kontrak month to month itu memiliki biaya bulanan paling bervariasi dan cenderung lebih tinggi. Sementara pelanggan 1 year dan 2 year itu memiliki biaya bulanan yang lebih stabil dan sedikit lebih rendah. Nah, hal ini menunjukkan bahwa pelanggan kontrak jangka pendek itu cenderung membayar lebih mahal dan kemungkinan karena mereka itu tidak mendapatkan diskon jangka panjang seperti pelanggan tahunan. Nah, kondisi ini itu juga bisa menyebabkan tingkat churn lebih tinggi pada kontrak bulanan karena pelanggan lebih sensitif terhadap harga. Selanjutnya yang ketiga itu ada bar chart. Di sini bisa kita lihat terlebih dahulu rata-rata monthly charge berdasarkan jenis kontraknya, yaitu month to month itu monthly charge-nya 66,39, 1 year itu 65,04, dan 2 year 60,77. Selanjutnya pada bagian bar chart di sini
itu grafik batang ini itu menunjukkan proporsi pelanggan churn yang tidak churn pada setiap jenis kontrak. Nah, warna biru ini menunjukkan pelanggan yang aktif atau tidak churn. Sedangkan yang warna orange ini itu nunjukin pelanggan yang charge. Nah, grafik ini membantu mengidentifikasi kategori kontrak mana yang paling banyak dikaitkan dengan churn. Nah, jadi jika kita lihat dari interpretasi hasilnya pada grafik ini, itu terlihat bahwa untuk kontrak 2 year, proporsi pelanggan aktif yang berwarna biru itu sangat tinggi, sementara pelanggan churn yang berwarna oranye itu sangat rendah, menunjukkan tingkat loyalitas yang tinggi. Nah, sebaliknya, pada kontrak month to month di sini, proporsi pelanggan churn itu jauh lebih besar dibandingkan kontrak tahunan. Nah, hal ini itu memperjelas bahwa kontrak bulanan memiliki tingkat churn paling tinggi karena pelanggan lebih mudah berhenti tanpa penalti atau komitmen jangka panjang. Nah, dengan kata lain, lama durasi kontrak itu adalah faktor penting yang memengaruhi loyalitas dari pelanggan, seperti itu. Selanjutnya kita lanjut ke tahap kelima, yaitu visualisasi multivariat atau hubungan banyak variabel. Tujuannya untuk menganalisis keterkaitan antara beberapa variabel sekaligus dan menemukan korelasi yang signifikan. Nah, di sini kita menggunakan dua jenis visualisasi, yaitu heat map dan juga pair plot. Yang dimana heat map ini untuk hubungan antar variabel numerik. Sedangkan pair plot itu kombinasi hubungan antar banyak variabel. Oke, langsung saja di sini untuk kodenya. Nah, tahap 5 seperti ini. Kita copy aja, kita tambahkan kode. Di sini kita paste. Loh, kok error? Kita coba running. Invalid syntax D. Sebentar. Oh, ini. Oke, kita coba running. Nah, dia akan muncul output seperti ini. Oke. Jadi pada tahap kelima ini, itu kita akan menggunakan heatmap korelasi variabel numerik seperti ini. Itu ada pada kode bagian 1. Kita menggunakan ada berapa variabel di sini yang kita gunakan, ada 4, tenure, monthly charge, total charge, dan juga churn. Lalu pair plot itu untuk melihat hubungan multivariannya. Nah, di sini pada heatmap itu menampilkan korelasi antar variabel numerik dalam bentuk matriks warna yang dimana nilai korelasi berkisar antara -1 hingga +1. Nah, dalam heatmap ini, itu variabel yang dianalisis meliputi variabel ini yang sudah saya sebutkan tadi. Bagian warna merah itu menandakan korelasi positif, sedangkan yang berwarna biru itu menandakan korelasi negatif. Bisa kita lihat di sini. Nah, dari heatmap ini terlihat bahwa tenure memiliki korelasi negatif dengan churn, artinya semakin lama pelanggan itu berlangganan, maka semakin kecil kemungkinan mereka untuk berhenti. Sementara itu, monthly charge itu menunjukkan korelasi positif dengan churn, yang dimana berarti pelanggan dengan biaya bulanan tinggi itu cenderung lebih beresiko churn. Selain itu, pada bagian total charge, memiliki korelasi tinggi dengan tenure karena pelanggan yang bertahan lama tentu memiliki total biaya yang lebih besar seperti itu. Selanjutnya untuk pair plot di sini. Nah, pair plot itu digunakan untuk melihat hubungan antara banyak variabel secara bersamaan, di mana setiap kombinasi dua variabel diplotkan dalam satu grafik kecil. Nah, warna pada titik-titik ini itu menunjukkan status dari churn, sehingga kita bisa melihat pola atau perbedaan visual antara kelompok pelanggan yang churn dan juga yang tidak churn. Nah, grafik ini membantu
kita untuk mengidentifikasi apakah kelompok pelanggan churn itu memiliki karakteristik khusus dalam kombinasi beberapa variabel. Nah, yang pertama, selanjutnya di sini pada pie plot itu pelanggan churn pada bagian titik yang berwarna orange itu tampak terkonsentrasi pada area dengan tenure rendah dan biaya bulanan yang tinggi. Nah, sementara pelanggan yang tidak churn yang berwarna biru itu tersebar lebih luas dan mendominasi di tenure yang tinggi. Nah, pola ini menguatkan hasil sebelumnya bahwa pelanggan baru dengan biaya tinggi merupakan kelompok paling beresiko churn. Selain itu, hubungan antara tenure dan juga total churn menunjukkan tren linear positif yang berarti semakin lama pelanggan bertahan, maka semakin besar juga total biaya yang mereka keluarkan. Seperti itu. Oke. Selanjutnya di sini kita akan membahas pada tahap ke-6. Nah, pada tahap 6 ini yaitu visualisasi interaktif yang dimana tujuannya menjelajahi data secara dinamis untuk menemukan insight tambahan melalui visualisasi interaktif. Nah, di sini ada 3 jenis visualisasi yang kita gunakan, yaitu interaktif scatter plot, interaktif bar chart, dan juga faceted histogram. Nah, langsung saja di sini pada bagian kodenya kita tambahkan terlebih dahulu. Nah, ini kita running saja. Nah, dia akan menunjukkan output seperti ini. Nah, yang pertama yaitu scatter plot interaktif, yang dimana ini menampilkan hubungan antara lama berlangganan atau tenure dan juga monthly charge. Jika di kode kita bisa melihatnya pada bagian pertama, itu untuk menampilkan hubungan tenure dan juga monthly charge di sini. Lalu outputnya seperti ini. Nah, ini itu yang dimana menghubungkan tenure vs monthly chart berdasarkan churn dengan warna titik berdasarkan status churn-nya. Saat kursor ini kita arahkan ke titik-titik data, maka di sini akan muncul detail pelanggan seperti tenure, monthly charge, customer ID, contract, total charge, dan juga churn-nya. Bisa kita lihat yang bagian hitam ini. Lalu dari hasil visualisasi interaktif ini terlihat bahwa pelanggan dengan tenure rendah atau baru bergabung itu cenderung memiliki kemungkinan churn yang lebih tinggi. Ini tuh ditunjukkan oleh warna yang berbeda. Umumnya itu berwarna kuning ini atau orange ya. Nah, sebaliknya, pelanggan yang sudah lama berlangganan atau tenure tinggi itu cenderung lebih stabil dan jarang churn. Nah, fitur Hover juga memudahkan kita untuk mengidentifikasi pelanggan mana yang berhenti dan layanan apa yang mereka gunakan. Jadi bisa digunakan untuk analisis lanjutan seperti segmentasi pelanggan baru vs pelanggan lama seperti itu. Lalu pada bagian kedua, itu ada proporsi churn berdasarkan jenis kontrak. Pada kode bisa kita lihat pada bagian ini, itu untuk interaktif bar chart. Grafiknya seperti ini, yang dimana batang interaktif ini itu menunjukkan perbandingan proporsi churn, yaitu untuk setiap jenis kontrak, month to month, 1 year, dan juga 2 year. Nah, warna pada batang ini mewakili status dari churn-nya. Dan kita juga bisa mengarahkan kursor kita untuk melihat nilai persentase proporsinya secara akurat nih. Untuk month to month di sini proporsi pelanggannya ada 0,57 dan churn-nya 0. Ini jenis kontraknya month to month, proporsi pelanggannya 0,42 dan churn-nya ada 1. Nah, dari hasil grafik ini terlihat bahwa pelanggan dengan kontrak bulanan month to month itu memiliki proporsi churn yang tertinggi, sekitar 0,42 ya. Sementara pelanggan dengan kontrak 2 tahun dan juga setahun itu memiliki churn yang rendah,
yang dimana 2 tahun ini yang paling rendah yaitu 0,02 dan yang 1 tahun itu 0,11. Nah, ini menunjukkan bahwa pelanggan jangka pendek lebih mudah berpindah layanan, sedangkan kontrak panjang itu menandakan loyalitas yang lebih tinggi. Dari interaktivitas grafik ini juga memungkinkan pengguna untuk membandingkan proporsi antara kontrak dengan cepat tanpa harus menghitung secara manual. Selanjutnya pada bagian yang ketiga yaitu ada sebaran monthly charge berdasarkan jenis interaktif service-nya. Pada kode bisa kita lihat pada bagian ini, itu untuk membandingkan sebaran biaya bulanan antara jenis layanan internet. Oke. Jadi, histogram ini itu untuk membandingkan sebaran biaya bulanan monthly charge di setiap jenis layanan internet, seperti DSL, fiber optik, dan juga no internet service. Nah, setiap panel itu menunjukkan distribusi pelanggan berdasarkan biaya bulanan di kategori tersebut. Dari visualisasi ini juga bisa kita lihat bahwa pelanggan dengan fiber optik, bisa kita lihat fiber optik di bagian ini, itu memiliki biaya bulanan yang lebih tinggi dan juga cenderung menunjukkan tingkat churn yang lebih besar. Nah, sementara pelanggan DSL memiliki biaya yang lebih rendah dengan distribusi lebih merata. Dan juga kelompok no internet service ini menunjukkan aktivitas churn yang sangat kecil. Visualisasi ini membantu melihat bahwa jenis layanan internet itu punya pengaruh signifikan terhadap perilaku pelanggan. Nah, mungkin cukup ya untuk videonya, yaitu memberikan penjelasan pada tahap 1 sampai tahap 6. Tadi sudah saya jelaskan. Nah, di sini bisa kita lihat juga untuk jika kita arahkan kursor kita, di sini juga akan muncul detailnya, yaitu internet service-nya no, monthly charge-nya 20 sampai 24,99 dan CON-nya 737. Sedangkan pada fiber optik itu monthly charge-nya 10 sampai 94,99, CON-nya 389, dan pada DSL itu monthly charge-nya 50 sampai 54,99 dan CON-nya 326. Mungkin cukup. Jadi kesimpulannya dari praktik kali ini, nah dari keseluruhan analisis mulai dari tahap 1 hingga tahap 6, itu dapat disimpulkan bahwa tingkat churn pelanggan pada dataset telco customer churn yang kita gunakan itu sangat dipengaruhi oleh jenis kontraknya, biaya bulanan, dan juga lama berlangganan. Nah, pelanggan dengan kontrak bulanan dan biaya bulanan lebih tinggi itu berpotensi untuk berhenti berlangganan, sedangkan pelanggan dengan kontrak jangka panjang seperti 2 tahun menunjukkan tingkat loyalitas yang lebih tinggi, seperti itu. Nah, sedangkan pelanggan dengan kontrak bulanan yang lebih tinggi itu berpotensi untuk berhenti berlangganan. Selain itu juga pelanggan pengguna layanan fiber optik di sini itu juga cenderung memiliki tingkat churn lebih tinggi dibandingkan pengguna DSL. Kemungkinan disebabkan oleh faktor harga atau kepuasan layanan. Nah, oleh karena itu perusahaan perlu fokus pada strategi retensi seperti peningkatan kualitas layanan, program loyalitas baik pelanggan lama maupun pelanggan baru, serta pendekatan khusus untuk pelanggan baru agar tetap bertahan lebih lama, seperti itu. Mungkin cukup segitu saja video hands-on dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan dan juga kekurangan. Saya akhiri, selamat sore dan terima kasih.